إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, pada kesempatan di sore hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-200.
Hadis yang ke-200 dari kitab Umdatul Ahkam. Di mana pada hadis yang ke-200 ini hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna," apabila malam telah datang dari sini, wa adbara an-naharu min hahuna, dan telah berpaling waktu siang, min hahuna, dari sini, faqad aftara as-shaimu, maka orang yang berpuasa sudah diperkenankan untuk berbuka. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW apabila malam telah datang dari sini, yaitu dari sebelah barat, dan siang pun hilang dari sebelah barat, maksudnya dengan terbenamnya matahari, faqad aftara as-shaimu, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Di hadis ini menjelaskan tentang waktu, batas waktu puasa. Ya. Jadi Nabi SAW sabdakan apabila di waktu malam datang dari sini, maksudnya tadi min qibalil masyriq, dari arah timur, ya, wa adbaron nahar, artinya malam sudah hilang, itu berarti masuk waktu fajar, wa adbaron nahar, dan siang sudah berpaling di sebelah barat dengan terbenamnya matahari. Jadi waktu terbit fajar sampai terbenamnya matahari ini adalah waktu pelaksanaan syam atau puasa. Faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa kalau matahari sudah terbenam, dia sudah masuk waktu berbuka, yang semestinya dia segerakan, sebagaimana hadis yang sebelumnya, ya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr, manusia akan terus dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi tatkala matahari sudah terbenam, maka sangat dianjurkan bagi orang yang sedang saum, sedang berpuasa, untuk menyegerakan berbukanya. Karena anjuran dan perintah dari Nabi SAW dalam rangka juga menunaikan ketaatan kepada Nabi SAW, dan juga dalam rangka membedakan waktu ibadah satu dengan yang lainnya. Serta juga agar supaya diberikan badan kita haknya, yaitu dengan disegerakan berbuka. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah dianjurkannya menyegerakan berbuka apabila sudah betul-betul terbenam matahari. Dan yang kedua, annahu la budda min wujudi iqbalil lail, yaitu datangnya waktu malam. Ya, artinya waktu malam itu disertai dengan matahari terbenam, ya. Alladzi yuqarinuhu idbarun nahar, yang disertai dengan perginya waktu siang, lil iftar, untuk berbuka, yaitu terbenam matahari. Nah, jadi itu betul-betul terbenam matahari. Jadi kalau hanya sekedar gelap tetapi kemudian matahari belum terbenam, maka berarti belum datang waktu malam. Ya, karena apa? Datangnya malam secara hakiki itu disertai dengan terbenamnya matahari. Lalu kemudian sabda Nabi SAW, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa, dia berbuka, ini mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu imma annahu aftara hukman bidukhulil iftar. Artinya secara hukum orang yang puasa sudah masuk waktu berbuka, walaupun dia belum berbuka. Ya, jadi makna yang pertama, faqad aftara as-shaim, bisa diterjemahkan maka orang yang berpuasa sudah masuk waktu berbuka. Ini makna yang pertama. Maka berarti di dalamnya terdapat dorongan motivasi seseorang untuk menyegerakan berbuka.
Makna yang kedua, jadi dia secara hukum ya, imma annahu aftara hukman bidukhulil iftar. Jadi betul-betul dia telah berbuka. Ini makna yang pertama ya. Jadi dia betul-betul telah berbuka. Faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa dia betul-betul sudah berbuka. Dan makna yang kedua, imma ayyakuna dakhala fi waqtil iftar. Yang berarti dia telah masuk ke waktu berbuka. Walaupun dia belum berbuka, jadi ini ada dua makna. Makna yang pertama, faqad aftara shaim, maka dia benar-benar telah berbuka dengan mengkonsumsi makanan atau meminum minuman yang dengan itu puasanya sudah berbuka. Atau makna yang kedua, dia masuk ke dalam waktu berbuka walaupun dia belum mengkonsumsi apapun. Maka di dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Al-Bukhari, faqad halal iftaru, maka sudah halal berbuka. Jadi kalau sudah matahari terbenam, maka sudah halal berbuka. Maka dari dua makna ini mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Ya, mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau mengikuti makna faqad aftara shaim, bahwa orang yang berpuasa sudah harus berbuka hukumnya, maka wisal, artinya wisal itu dia melanjutkan puasanya dengan tidak berbuka, itu batil, tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Kalau dimaknai dengan makna yang pertama, bahwa hukumnya dia sudah harus berbuka pada saat matahari terbenam, pada saat itu juga. Tapi kalau seandainya dimaknai faqad aftara shaim, itu maknanya adalah dia masuk waktu berbuka, maka makruh baginya wisal, artinya tidak berbuka lalu kemudian dia sambung puasanya. Maka oleh karena itu pembahasan terkait dengan wisal itu ada pada hadis yang selanjutnya, yaitu pada hadis yang ke-201. Ya, pada hadis yang ke-201. Hadis dari Abdullah ibn Umar, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal, berkata sahabat Abdullah ibn Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wisal. Lalu kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuwasil. Sesungguhnya Anda wisal. Jadi kenapa kami dilarang wisal, sedangkan Anda sendiri melakukan wisal, artinya nyambung puasanya. Qala, Nabi SAW bersabda, inni lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Inni ut'amu wa usqa, aku diberikan makanan oleh Allah dan diberikan minuman oleh Allah. Warawahu Abu Hurairah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah juga ya. Dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Anas bin Malik juga. Wali Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, fa ayyukum arada ay yuwasila falyuwasil ila as-sahari. Maka siapapun di antara kalian yang hendak wisal, ya, hendak apa? Hendak melanjutkan puasanya, dia pengen sambung puasanya, falyuwasil ila as-sahari, maka dia boleh menyambungnya sampai apa? Sahur. Dia boleh menyambungnya sampai sahur. Nah, kita akan jelaskan nanti penjelasan dari hadis ini. Jadi
syariat atau agama kita ini, agama Islam adalah agama yang mudah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Bukan agama yang sulit. Maka dilaranglah sikap berlebihan, melampaui batas. Dan karena agama ini dibangun atas dasar kemudahan, maka syariat melarang tadi perbuatan yang melampaui batas. Dan di dalamnya dalam agama ini terdapat keadilan yang Allah letakkan di muka bumi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga manusia diberikan hak untuk memenuhi hajat dirinya, hajat badannya. Oleh karena itulah Nabi SAW melarang puasa wisal. Ya, puasa wisal yang nyambung, itu meninggalkan berbuka. Ya, karena kalau Nabi SAW, kenapa Nabi SAW melakukan itu? Karena Nabi SAW diberikan kekuatan yang berbeda. Tidak sama dengan umat. Maka tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Anda wisal sedangkan kami dilarang? Maka Nabi SAW beritahukan, saya tidak seperti kalian. Saya diberikan kemampuan yang berbeda dengan kalian. Dan kalian tidak diberikan kemampuan seperti yang diberikan kepadaku, kepada Nabi SAW. Sehingga diberikan keringanan bagi yang mau wisal, bahwa dia boleh sampai waktu sahur. Jadi waktu sahurnya harus berbuka dia. Artinya harus makan dia. Jadi artinya sama saja itu berbukanya diakhirkan, atau berbukanya diakhirkan sampai di akhir malam. Sampai di akhir malam. Nah, maka di dalam hadis yang tadi Nabi SAW sabdakan, "Inni ut'amu wa usqa." Sesungguhnya aku diberikan makanan dan minuman. Sini para ulama berbeda pandangan tentang maknanya. Apa makna inni ut'amu wa usqa? Di antara para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud inni ut'amu wa usqa, aku diberikan makanan dan minuman, yaitu yang dimaksud ta'amun wa syarabun hissiyun. Betul-betul Nabi SAW diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi secara hissi betul-betul dikasih makanan. Wa asani, dan makna yang kedua, annahu ma yufidu ala qalbihi min ladhidil munajat wal ma'arif, bahwa sesungguhnya diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada hati Nabi SAW kelezatan bermunajat kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, sehingga membuat Nabi SAW tidak merasakan lapar ataupun haus. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, makna yang kedua ini. Bukan Nabi diberikan makanan dan minuman oleh Allah Rabbul Alamin secara fisik, bukan. Sebab kalau begitu ya Nabi SAW tidak wisal berarti. Tetapi maknanya adalah Nabi SAW diberikan kepada hatinya kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian tidak terasa lapar dan haus pada diri Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, saya tidak seperti kalian, lastu kahayatikum. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Para ulama berselisih fi hukmil wisali, terkait dengan hukum wisal, menjadi 3 pandangan. Yang pertama, yang mengatakan boleh kalau dia boleh kalau dia mampu. Ini pandangan yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan bahwa itu haram. Tidak boleh. Ya, lalu kemudian makruh.
ya makruh. Jadi ada 3 pandangan para ulama terkait dengan masalah saum wisal ini. Yang mengatakan bahwa wisal ini haram adalah al-a'immatu thalathah, 3 imam. Itu al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, dan al-imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan di antara yang mengatakan boleh kalau dia mampu, itu ada Abdullah ibn Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Abi Nuaim, Ibrahim ibn Yazid At-Taimi, dan juga Abul Jauza. Ini yang mengatakan boleh kalau dia mampu. Dan ada yang memperinci lagi, yang memperinci kalau sampai waktu sahur saja wisalnya, maka boleh. Tetapi lebih utama dia meninggalkannya, yaitu dengan menyegerakan berbuka. Dan makruh kalau lebih dari sehari semalam. Jadi dalam hal ini terjadi beberapa pandangan. Nah, yang mengatakan boleh tadi ada riwayat dari Abdullah bin Zubair dan sebagian salaf seperti Abdurrahman bin Abi Nuaim, Ibrahim bin Yazid At-Taimi, Abul Jauza. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW pernah wisal bersama dengan para sahabat. Ya, pernah wisal bersama dengan para sahabat sampai 2 hari. Dan maksud Nabi SAW itu melarang wisal, ya. Jadi maksud Nabi SAW melarang wisal itu bukanlah larangan haram, tetapi adalah rahmah bihim, artinya kasih sayang dari Nabi SAW kepada umat. Itu merupakan bentuk kasih sayang dari Nabi SAW kepada umat. Jadi bukannya haram. Kata yang mengatakan boleh. Dan larangan Nabi SAW terhadap wisal ini seperti ketika Nabi melarang sholat malam berjamaah atau tarawih berjamaah karena khawatir diwajibkan. Jadi bukan berarti tidak boleh. Boleh saja bagi yang mampu. Ini menurut yang mengatakan boleh. Maka apabila seseorang melakukan wisal, dia punya kemampuan, dan dia tidak ingin menyerupai ahlul kitab, dan juga bukan karena membenci sunnah menyegerakan berbuka, maka dia tidak dilarang untuk melakukan wisal tersebut. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, yaitu para ulama yang mengharamkan, yaitu larangan aslinya adalah haram. Ya. Adapun Nabi SAW pernah wisal, lalu kemudian ada para sahabat yang wisal, itu bukan berarti Nabi SAW membenarkan. Tetapi justru malah itu merupakan hukuman buat mereka yang melakukan wisal. Akhirnya disuruh dia wisal sampai 2 hari. Jadi ketika Nabi melarang, mereka tetap saja meminta, maka diberatkanlah mereka dengan wisal sampai 2 hari. Agar mereka tidak melakukan wisal lagi. Nah, lalu kemudian selanjutnya, yang memperinci. Artinya yang memperinci, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad, dan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa seseorang yang wisal boleh sampai maksimal waktu sahur ya. Tidak boleh lebih dari itu. Tetapi jelas lebih utama dia Dia berbuka lebih dahulu atau lebih awal, yaitu ketika matahari terbenam. Jadi wisalnya hanya diperkenankan hanya sampai waktu sahur saja, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad dan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim.
Maka di dalam hadis ini terdapat faedah yang pertama, larangan wisal. Kita sudah jelaskan tadi, apakah larangannya ini haram, apakah makruh, atau larangannya hanya sekedar yang lebih utama saja, tapi kalau dia mampu kerjakan boleh. Dan yang pertengahan, pendapat yang pertengahan adalah, yaitu, ya tadi, dia kalau mau wisal hanya sampai waktu sahur saja. Nah, maka yang pertama tadi, larangan wisal. Yang kedua, bolehnya wisal bagi yang mampu sampai waktu sahur, tetapi lebih utama dia berbuka lebih awal, yaitu ketika matahari terbenam. Dan yang ketiga, ini menunjukkan rahmatnya Allah Rabbul Alamin kepada hambanya. Yang ini juga termasuk Nabi SAW menunjukkan begitu sayang kepada umatnya. Maka Nabi SAW melarang apa yang membahayakan umat. Dan yang keempat adalah larangan berlebihan dalam urusan agama. Di dalam hadis ini terdapat faedah larangan bersikap hulu dalam urusan agama. Karena syariat ini adalah syariat yang penuh kemudahan, yang dimana kita diperintahkan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, tapi kita juga diperintahkan untuk menunaikan hak badan kita. Sehingga dilaranglah wisal. Lalu kemudian faedah selanjutnya dalam hadis ini bahwa wisal adalah termasuk kekhususan bagi Nabi SAW. Karena hanya Nabi SAW saja yang mampu melakukan hal itu. Dan tidak ada satupun yang bisa melakukan hal tersebut dari umatnya. Dan makna makanan dan minuman yang disebutkan dalam hadis, bahwa aku diberikan makanan dan minuman, maksudnya Nabi SAW diberikan kelezatan bermunajat kepada Allah. Jiwa yang sangat lapang lagi tentram, sehingga kemudian tidak terasalah lapar dan haus bagi Nabi SAW. Dan memang ini juga diberikan kekhususan juga pada kekuatan fisik Nabi SAW, tidak kebanyakan seperti umat atau tidak seperti kebanyakan manusia pada saat ini. Lalu di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa terbenamnya matahari, ya, di mana lingkaran matahari itu sudah tidak ada lagi nampak di ufuk, maka sudah diperkenankan orang untuk berbuka. Ya. Dan tadi kita sudah jelaskan juga bahwa wisal itu kekhususan buat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ada kekhususan yang itu kita tidak boleh mengikuti kekhususan itu. Maka hadis yang menjelaskan tentang kekhususan Nabi SAW seperti contohnya hadis ini mengkhususkan keumuman yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Tetapi tadi ada dikecualikan, yaitu kecuali hal-hal yang memang terkhusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, terkhusus bagi hal-hal yang memang dikhususkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yang lainnya tidak diperkenankan untuk mengikutinya, termasuk diantaranya ya wisal yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita masuk pada bab afdhalis siyami wa ghairihi. Babu afdhalis siyam wa ghairihi, bab puasa yang paling utama dan yang lainnya. Dari hadisnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, ini termasuk sahabat yang Allah berikan kepadanya juga kemampuan untuk berpuasa. Bahkan dia mampu kalau seandainya puasa siang harinya, malamnya salat sepanjang malam, dia sanggup. Ya, dia sanggup. Maka di dalam hadis ini Abdullah bin Amr ibn al-As meriwayatkan, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan atau diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni aqul, sesungguhnya aku berkata,
Wallahi, demi Allah, la asumannan nahara. Aku akan berpuasa di waktu siang. Artinya nggak pernah tidak berpuasa, puasa terus. Wala aqumannal laila, dan aku juga akan salat sepanjang malam, artinya tidak tidur-tidur. Ma'ishtu, selama aku masih hidup. Jadi Abdullah bin Amr bin As pernah berkata, saya akan puasa terus setiap hari, nggak ada berbukanya. Dan saya akan salat terus sepanjang malam, tidak alladhi qulta dzalika. Kamu yang berkata seperti itu. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Benar, aku telah mengatakannya. Ditebus engkau dengan ayahku dan ibuku. Nah, ini yang kita sudah sempat bahas juga ya di abi anta wa ummi dalam pembahasan qawaid at-tauhid.